Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat 45. Selamat datang di podcast Ngobrol Sehat bareng 45. Bersama saya, Aziz, sebagai dokter umum di RSUD 45 Kuningan. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yaitu stroke. Topik yang sangat penting dan banyak sekali kasusnya yang terjadi di rumah sakit. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang super informatif, yaitu Dr. Mira Tamila Nurul Maulida Awaliyah. Atau yang biasa dipanggil Dr. Mira. Selamat datang, Dok. Selamat datang, selamat siang. Nah, Dr. Mira ini praktik di klinik neurologi RSUD 45 Kuningan dan juga lagi sibuk banget praktek di tempat lainnya. Nah, keren banget ya Sobat 45. Bersyukur banget nih Dr. Mira sudah mau meluangkan waktunya buat ngobrol santai bareng kita. Nah, podcast ini disiarkan langsung melalui Instagram RSUD 45 Kuningan. Tapi tenang aja, bagi Sobat 45 yang belum sempat nonton, kita bakalan update lengkapnya di YouTube PKPR RSUD 45 atau Promosi Kesehatan Public Relation RSUD 45. Jadi, jangan lupa tonton lengkapnya di YouTube ya, dan juga subscribe channel YouTube-nya agar tidak ketinggalan notifikasinya. Nah, podcast kali ini kita akan membahas penyakit stroke. Tapi sebelum kita bahas, kita akan kenalan dulu dong sama Dr. Mira ya. Saya mau tanya-tanya ya Dok ya. Boleh Dok. Siap ya Dok ya? Saya tanya-tanya ya. Dok, ini pertanyaan pertama nih. Apakah dokter bisa menceritakan perjalanannya dokter dari pendidikan hingga sampai spesialis Dok? Oke, terima kasih ya Dokter Aziz ya. Sebelumnya saya ingin menyapa juga ya untuk warga Kuningan yang mungkin menyaksikan pada podcast pada siang hari ini ya, di hari Sabtu yang cerah ini, terutama untuk sobat-sobat 45 ya di sini. Perkenalkan, saya Dokter Mira Tamila Nurul Maulida Awaliyah, spesialis neurologi yang bekerja di RSUD 45 Kuningan. Sini mungkin tadi untuk perjalanan perjalanan pendidikan ya. Ya, saya di sini untuk sekolah saya saya memang lahir di Kuningan, kemudian saya juga bersekolah dari mulai SD, SMP, SMA di Kuningan ya. Kemudian saya melanjutkan sekolah di perguruan tinggi di Yogyakarta ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian saya melakukan masa studinya sekitar 4 tahun ya, 4 tahun. Kemudian untuk profesi atau koasnya 2 tahun ya. Kemudian saya internship di RSUD Sleman, Yogyakarta. Kemudian setelah itu saya sambil bekerja, habis itu melanjutkan pendidikan spesialis ya di Universitas Gadjah Mada di program studi neurologi. Saya dalam masa studinya kurang lebih 3 tahun 8 bulan ya. Kemudian lulus kemarin bulan April 2024. Alhamdulillah. Oh iya Dok, ini tanya-tanya lagi Dok ya. Apakah waktu pendidikan spesialis ya atau sama pendidikan sebelum spesialis ada nggak sih pengalaman yang menarik dan mungkin sampai sekarang yang bisa diceritakan ke kita semua? Kalau untuk pendidikan spesialis pendidikan spesialis banyak banget ya untuk ceritanya. Ceritanya sangat seru ya, menyenangkan. Sekolah pendidikan kedokteran tuh sekolah baik itu dari S1 maupun koas, apalagi spesialis kemarin sangat banyak ceritanya ya. Kalau menarik, hampir semua ceritanya menarik ya. Seru pokoknya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, terutama di pendidikan neurologi ya di Universitas Gadjah Mada. Di sana untuk belajar kita jadi terpacu untuk belajar terus gitu ya. Ilmiah terus, presentasi kasus, presentasi jurnal, kemudian penelitian, persiapan dalam menyusun tesis, kemudian referat. Kita ada diskusi juga. Kemudian di sana juga ada program seperti pengajian rutin juga, Masya Allah deh pokoknya. Jadi sangat banyak ceritanya, mungkin kalau diceritakan tidak cukup ya waktunya ya. Tapi yang jelas sekolah kedokteran khususnya yang saya alami ya, alhamdulillah semuanya menyenangkan gitu ya, baik itu sampai pendidikan spesialis kemarin luar biasa. Kalau waktu koas nih Dok sebelum jadi spesialis ada nggak pengalaman yang seru gitu Dok, mungkin selama di rumah sakit atau apa, atau mistis atau mungkin gimana? Oke. Kalau pendidikan koas juga luar biasa ya, ceritanya juga banyak ya. Alhamdulillah saya koas di Rumah Sakit PKU ya, PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan PKU Muhammadiyah Gamping ya. Waktu itu di sana cerita menariknya banyak ya, karena kita di sana konsulennya baik-baik gitu ya, ilmunya juga banyak. Cerita menariknya mungkin karena kita kan koas ya, jadi
kita harus ya kayak follow up pasien seperti biasa. Kadang kalau bangun kesiangan, beberapa kali saya nggak mandi, pernah berangkat kos, tapi yang penting harus berangkat dulu nih, berangkat bisa follow up pasien, nggak terlambat, udah mandinya nanti dulu, pernah berapa kali seperti itu ya. Itu salah satu cerita menariknya. Atau mungkin ruang jaganya waktu itu ada cerita-cerita yang kayak ada sesuatu, itu angker loh kamarnya, tapi ya saya tidurin di kamar itu aman aja sih, nggak ada apa-apa, alhamdulillah ya. Banyaklah cerita menariknya, kurang lebih seperti itu ya. Mau juga rumah sakit. Ya, benar banget. Nah, kalau misalnya itu mungkin agak pribadi ya. Yes. Cuma nih harus ditanyakan nih, karena Ya. permintaannya. Iya. Apa sih alasan tersendiri itu? Kenapa memilih untuk menjadi spesialis saraf atau spesialis neurologi? Oke, terima kasih ya. Alasannya ya kenapa saya memutuskan untuk mengambil spesialis neurologi atau spesialis saraf ya banyak ya sebenarnya. Yang pertama karena memang ilmu tentang neurologi atau ilmu saraf itu memang sangat menarik ya, cakupan ilmunya sangat luas ya. Jadi hampir semua orang mungkin mengalami ya kayak penyakit-penyakit di bidang neurologi. Contohnya aja yang paling simpel, nyeri ya. Nyeri itu kan hampir semua orang mungkin mengalami ya. Entah itu nyeri kepala, entah itu nyeri pinggang, ataupun nyeri apapun itu. Kemudian ilmu lain juga banyak ya, seperti stroke, ya itu kan penyakit degeneratif ya, penyakit masa depan ya. Mungkin kalau kita bisa bilang sekarang stroke bahkan tidak hanya menyerang usia tua ya, usia muda juga sekarang banyak sekali terkena stroke. Jadi memang cakupan ilmunya luas, menarik, dan ingin membantu orang ya, terutama terkait masalah problem di bidang neurologi. Sama memang motivasi saya ya dari mungkin keluarga ya, dari orang tua itu juga yang selalu mensupport saya mungkin untuk terus belajar terutama di bidang neurologi seperti itu. Wah, ini sangat menarik sekali ya perjalanan hidup Dokter Mira dari mulai pendidikan kedokteran hingga spesialis. Nah, kalau kalian tahu itu pasien Dokter Mira banyak banget karena beliau praktek dari hari Senin sampai Sabtu. Nah, tadi setelah kita sudah mengulik dan perkenalan dengan Dokter Mira, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu membahas tentang stroke. Jadi, baik untuk Sobat 45 di rumah atau dimanapun kalian berada, simak baik-baik ya, karena bakalan banyak banget dapat informasi berharga dari ahlinya tentunya. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama dok ya. Sebenarnya stroke itu apa sih definisinya dok? Oke. Stroke ya, sebenarnya kalau kita berbicara stroke itu pengertiannya sebenarnya cukup luas ya. Jadi pengertian dari stroke itu sendiri yaitu yang paling utama itu suatu keadaan defisit neurologis atau suatu gangguan ya, gangguan neurologis dia yang bersifat mendadak. Jadi mendadak, akut ya. Jadi dia tiba-tiba. Dia datang tiba-tiba ya, dia nanti akan menimbulkan suatu gejala neurologis baik itu secara vokal maupun global, dia yang berlangsung lebih dari 24 jam ya, yang dia nanti akan menyebabkan suatu gejala-gejala tersebut ya, gejala-gejala neurologis yang diakibatkan akibat adanya suatu gangguan pembuluh darah. Seperti itu ya. Gangguan pembuluh darahnya, aliran darahnya tuh apa aja? Ada dua macam, bisa dia sumbatan, bisa juga dia perdarahan. Ya pokoknya intinya dari poinnya key of poinnya itu ya adanya gejala neurologis yang muncul suatu secara mendadak. Jadi tiba-tiba nggak ada aba-abanya seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok, apa saja faktor yang bikin seseorang beresiko terkena stroke? Faktor resikonya banyak sekali ya. Untuk kalau kita berbicara tentang faktor resiko stroke itu sangat banyak. Ada dua macam dulu yang perlu diketahui oleh Sobat 45 sebelumnya ya. Yang pertama ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi, ada juga faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Yang bisa dimodifikasi dulu aja, contohnya yang pertama ada tekanan darah tinggi ya, atau mungkin hipertensi seperti itu. Kemudian penyakit gula darah tinggi atau diabetes mellitus, kolesterol tinggi atau dislipidemi, kemudian faktor resiko penyakit jantung, kemudian faktor resiko mungkin asam urat tinggi, dan yang paling sering itu kayak merokok. Nah, itu merokok, hati-hati ya Sobat 45 semua, itu merokok tuh merupakan faktor resiko yang paling sering ya terjadi pada pasien stroke seperti itu. Kemudian minum-minuman alkohol seperti itu, atau mungkin penggunaan obat-obatan yang mungkin digunakan dalam waktu lama seperti itu ya. Kemudian untuk ada juga faktor resiko yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah itu seperti jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin biasanya laki-laki dia prevalensinya akan lebih tinggi daripada perempuan ya.
Kemudian dia ras, mungkin untuk ras tertentu ada yang memang lebih sering bisa berpeluang lebih besar terjadinya suatu stroke. Kemudian usia, itu juga usia ya. Biasanya memang usia tua ya, dia rentan sekali. Jadi faktor resiko ya terjadinya stroke. Tapi memang tidak selalu ya. Sekarang stroke banyak usia muda loh, Dok. Iya, seperti itu. Kemudian sama satu lagi, faktor gen ya. Mungkin dari keluarga ada yang ada dari bapak ibunya ada riwayat stroke sebelumnya, atau mungkin ada bapak ibunya ada darah tinggi, gula darah tinggi atau riwayat jantung. Nah, itu hati-hati, bisa jadi faktor resiko. Kalau itu memang tidak bisa dirubah ya kalau genetik. Sama yang penting lagi, Dok, yang sering kita abaikan tuh gaya hidup, Dok. Faktor resikonya gaya hidup. Jadi mungkin kurang olahraga, kemudian stres ya, gampang cemas, stres berlebihan, terus tidur sering larut malam, begadang. Nah, itu juga bisa jadi faktor resiko stroke. Makan gorengan bisa. Nah, itu juga pola makan, betul sekali. Banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang tuh tinggi kolesterol, yang berlemak, berminyak seperti itu. Kemudian jeroan-jeroan seperti itu. Nah, itu hati-hati, bisa jadi faktor resiko terjadinya stroke. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Siap. Sebagai orang awam, itu bagaimana caranya kita bisa tahu kalau seseorang itu sedang terkena stroke? Oke, ya. Oke, siap. Nah, kalau kita nih kita gimana sih bisa tahu ya untuk kalau itu tuh lagi terkena serangan stroke? Sebelumnya mungkin kita harus tahu ya, jadi adanya gejala-gejala stroke itu seperti apa sih gitu ya, Dok ya. Nah, yang mungkin kita tahu ada namanya slogan atau singkatan yang sudah dibuat oleh Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu segera ke RS. Nah, se-nya itu apa, Dok? Se-nya adalah senyum. Jadi senyumnya dia tidak simetris seperti itu. Jadi kok bibirnya kok itu bibirnya miring gitu ya, senyumnya perot gitu ya. Nah, itu hati-hati. Selain itu G-nya adalah gerakan. Jadi gerakannya ada kelemahan separuh badan, gerakannya lemes separuh. Nah, itu hati-hati juga. Tadi ada apa? Senyumnya miring, ya agak perot, gerakannya ada kelemahan separuh badan. Kemudian segera. Ra-nya adalah bicaranya kok jadinya pelo atau jadi cadel gitu ya, atau bahkan nggak jelas, atau bahkan nggak bisa bicara sama sekali. Itu juga bisa jadi tanda-tanda stroke ya. Kemudian segera ke-nya itu dia ada kesemutan baal separuh badan. Kok hati-hati nih, kadang kan orang kalau belum ada sampai ngeganggu banget, kadang dibiarin aja ada kesemutan nih, sering ada tiba-tiba ada kesemutan baal tangan dan kaki kanan gitu. Contoh udah biar aja. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan itu suatu tanda stroke gitu ya. Segera ke RS. R-nya itu adalah rabu. Jadi R-nya itu pandangan matanya kok tiba-tiba buram mendadak atau gangguan penglihatan mendadak, itu juga hati-hati. Kemudian ke RS. S-nya itu adalah sakit kepala. Buat Sobat Fatima juga kalau ada sakit kepala tiba-tiba yang mendadak seperti itu, sakit kepala hebat sampai nyeri sekali atau bahkan sampai disertai muntah atau sampai kesadaran menurun, itu hati-hati, jangan-jangan itu suatu tanda-tanda dari stroke ya. Itu singkat ya, sebenarnya segera ke RS. Nah, itu. Nah, kalau udah ketemu hal seperti itu, tanda-tanda seperti itu, jangan lupa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat ya, ke dokter saraf terdekat seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dok. Sebagai orang awam lagi. Betul. Bagaimana langkah pertama yang harus kita lakukan jika menemui orang yang tadi tuh terkena stroke? Iya, nah ini kan mungkin masih ini ya, kadang kita kalau ketemu yang gejala seperti itu pada beberapa masyarakat ya, termasuk beberapa pasien saya juga banyak malah dibiarin gitu, mungkin dikiranya atau malah ada yang diurut. Ya, ada yang diurut, ada yang ditusuk tangannya ya, biar biar aliran darahnya lancar gitu kan, ditusuk jarum atau apa. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang di orang sekitar kita, keluarga kita, tetangga, atau ada yang mengalami hal yang tadi seperti saya bilang ya, ada kelemahan separuh badan, kemudian bicaranya pelo, wajahnya perot sesisi, sakit kepala hebat, kemudian tadi kesemutan separuh, pandangannya rabun, atau mungkin sampai dengan kesadarannya turun, langsung dibawa ke rumah sakit aja, Dok ya. Karena akan semakin cepat dibawa ke rumah sakit, ditangani oleh dokter yang ada di rumah sakit, terutama oleh dokter spesialis saraf atau neurologi, itu akan harapannya ada defisit neurologisnya atau tingkat keparahannya bisa segera tertangani lah seperti itu. Karena dalam
dalam setiap 1 menit kalau pasien ada orang terkena stroke, setiap 1 menit itu terjadi kerusakan sarafnya 1,9 juta saraf, bayangkan. Jadi kalau semakin dinanti, semakin banyak yang rusaknya dok, otomatis nanti perbaikannya mungkin akan semakin sulit seperti itu. Jadi langsung segera ke IGD Harus ya, langsung ke Sobat IGD, 45. dibawa ke dokter terdekat ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah ada cara efektif untuk mencegah stroke, terutama pada orang yang berisiko tinggi? Nah, baik ya. Kalau untuk pencegahan tuh banyak sekali ya. Memang ada pencegahan itu, pencegahan terutama untuk semua orang ya, baik itu yang dia beresiko ataupun tidak. Ini saya nih nggak ada aman lah, orang tua saya nggak ada nggak ada darah tinggi, nggak ada gula, nggak ada stroke, tapi tetap kita harus aware ya terhadap penyakit stroke. Yang pertama kita harus lakukan yaitu yang pertama pola hidup ya, gaya hidup dulu mungkin. Pola makannya diperbaiki ya, kurangin makan makanan yang terlalu berlemak seperti itu. Kemudian konsumsi rendah garam, rendah garam, rendah gula, rendah kolesterol, itu juga harus kita mulai sekarang ya, meskipun pada usia muda. Kemudian pola tinggi serat ya, banyakin sayuran sama buah-buahan, banyak minum air putih seperti itu ya. Kemudian ya, olahraga dok. Nah, olahraga juga usahakan olahraga minimal 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu ya. Untuk setiap olahraga mungkin sekitar 30 menit ya. Itu bagus untuk untuk sebagai prevention ya, untuk pencegahan terhadap stroke ya. Di olahraganya ringan aja sebenarnya. Sekarang kan yang lagi happening kan seperti lari ya, kayak gitu ya. Kalau nggak usah lari yang terus ini seperti jalan santai atau apa, mungkin olahraga ringan gitu cukup banyak, yang penting exercise seperti itu. Kemudian tadi pola makan. Kemudian yang penting lagi nih yang agak susah mungkin ya, merokok. Betul, ini merokok nih pasti ini agak susah ya, hampir memang rata-rata pasien saya juga terutama yang laki-laki ini faktor resikonya merokok. Nah, itu hati-hati, merokok itu termasuk faktor resiko utama ya terjadinya stroke itu. Makanya pencegahannya ya berhenti merokok, stop merokok, kemudian konsumsi alkohol juga di stop, kemudian manajemen stres ya, karena kalau terlalu stres kita gampang cemas, terlalu banyak pikiran, itu juga akan memicu terjadinya suatu kejadian stroke ya. Kemudian sama tidur yang cukup. Saya selalu banyak mengedukasi kepada pasien-pasien saya ya untuk cukupi kebutuhan tidur ya. Tidur dalam semalam minimal harus terpenuhi 6 jam, sekitar 6 jam ya dok ya. Itu dalam semalam loh ya, bukan dibalik dok siangnya tidur, malamnya begadang, bukan seperti itu ya. Tapi memang malam minimal 6-7 jam karena untuk regenerasi dari saraf-saraf di otaknya supaya tidak gampang rusak, tidak gampang tersumbat ataupun amit-amit sampai pecah. Seperti itu ya. Gitu dok. Pertanyaan selanjutnya nih dok, sejauh ini yang paling sering nih dok pasien di RSUD 45 Kuningan itu yang paling sering itu punya stroke seperti apa dan gejalanya apa? Oke ya. Kalau di RSUD 45 Kuningan itu untuk pasien stroke luar biasa sangat banyak sekali ya di RSUD 45 nih, dan gejalanya juga bervariasi ya. Tapi memang paling banyak ya gejalanya ya kelemahan anggota gerak. Itu memang keluhan yang paling sering dikeluhkan ketika ada pasien masuk ke IGD ataupun ke poli. Kelemahan anggota gerak secara mendadak. Paginya dok, pagi bapak masih ke masjid, masih sholat subuh, kok pulang-pulang udah lemas, seperti kayak gitu. Atau habis dari sawah masih bisa dok, pulang-pulang udah lemas nih. Paling sering tuh kelemahan separuh badan. Yang kedua tuh yaitu bicara pelok ya, bicara tiba-tiba kok jadi cadel atau bahkan tiba-tiba nggak bisa bicara. Terus yang ketiga itu wajahnya jadi perot. Nah paling itu sih dok yang paling sering membawa pasien, yang membawa keluarga atau pasien ke rumah sakit, yaitu antara 3 itu. Sama mungkin kalau sudah parah ya sampai kesadaran menurun, mungkinnya itu baru yang paling sering juga seperti itu dok. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yes. Ini saya dengar-dengar katanya RSUD 45 ini mau jadi RS rujukan stroke nih dok. Iya. Nah, saya mau tanya ini persiapannya bagaimana agar rumah sakit ini bisa jadi RS rujukan stroke? Dan kenapa bisa sih RSUD 45 menjadi RS rujukan stroke? Oke, ya jadi emang ini mohon doanya ya mungkin untuk warga Kuningan atau Sobat 45 semuanya. Jadi memang dari program Kemenkes sekarang memang dari untuk setiap kabupaten ya, untuk setiap kabupaten kota itu harus ada rumah sakit pengampu untuk pengampu stroke ya. Jadi dan alhamdulillah ya RSUD 45 memang yang dipilih oleh Kemenkes untuk sebagai rumah sakit rujukan stroke, nanti di stroke center seperti itu ya. Ya kan ya paling kita sekarang mulai
mempersiapkan lah untuk sarana dan prasarananya, kemudian mempersiapkan ruangannya juga, kemudian sumber SDA-nya juga, SDM-nya juga, sumber daya manusia juga kita persiapkan, seperti mungkin nanti untuk sekolah ambil spesialisasi terkait subspesialisasi, maksudnya terkait stroke, mungkin nanti insya Allah mohon doanya ya. Kemudian nanti untuk bagian selain dokternya juga untuk mungkin dari bagian keperawatan juga nanti akan ada pelatihan khusus ya terkait untuk persiapan menjadi rumah sakit rujukan stroke itu, sama nanti sambil jalan mungkin kita siapkan sarana dan prasarananya seperti itu. Mohon doanya aja semoga segera ya, amin. Biar warga Kuningan biar segera lebih baik lagi lah penanganannya terkait penyakit stroke seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya nih dok, Yes. menurut dokter masyarakat bisa berperan seperti apa untuk mencegah dan menangani stroke di sekitarnya, atau di lingkungan ya? Untuk lingkungannya ya, untuk masyarakat terkait bagaimana nih untuk mencegah ya. Untuk mencegah mungkin kita harus saling mengingatkan ya, saling aware terhadap satu sama lain, terutama ya jangan kita mulai dari orang-orang terdekat dulu aja ya, saling mengingatkan tentang pentingnya hidup sehat seperti itu, kemudian pentingnya olahraga, exercise dalam sehari atau dalam seminggu ya, harus ada gerakan yang olahraga dalam setiap harinya, kemudian pola makannya dijaga, kemudian jika emang ada ya itu seperti tadi, jika ada yang keluhan-keluhan seperti itu harus saling mengingatkan ya, segera ke rumah sakit ya, seperti itu. Kemudian ya paling itu aja sih. Sekarang kan banyak ya untuk edukasi kesehatan atau apa, semua bisa dilihat ya. Termasuk di podcast ini juga ya, di podcast RSUD 45 juga luar biasa gitu kan. Terus yang penting lagi mungkin kontrol cek kesehatan berkala ya dok ya, seperti itu. Sekarang kan cek kesehatan bisa di mana aja ya. Hampir sekarang setiap daerah tuh, setiap desa ya, dia udah ada seperti posyandu atau mungkin yang pemeriksaan rutin. Nah mungkin kita bisa lakukan cek tensi, minimal cek tensi atau cek gula itu seperti itu. Jadi screening kesehatan seperti itu ya dok ya. Oke ya. Nah sekarang ada juga nih dok pertanyaan dari Sobat 45. Ya. Nah, dari yang live dulu dok nih. Oh iya, Ada yang tanya nih. Ya, dari Vanessa Duinov. Untuk pasien stroke ringan, baiknya terapi berapa kali seminggu ya dok? Oh iya. Untuk pasien stroke ringannya, halo Mbak Vanessa ya. Mbak Vanessa, ini stroke ringan seperti apa dulu? Mungkin kita harus tahu ya. Apakah gejalanya emang yang ringannya bisa seperti apa dulu? Apakah sudah rutin kontrol di dokter spesialis saraf atau belum gitu ya? Kalau memang belum pernah kontrol, mungkin harus kontrol dulu, rutin ke dokter spesialis saraf ya. Kalau sudah ya mungkin tinggal teratur ya minum obatnya. Untuk terapinya bisa kalau untuk berapa kalinya sih tidak ada batasan khusus ya, cuma memang diusahakan bisa. Kalau untuk fisioterapi sendiri itu nanti bisa seminggu mungkin 2 kali, 3 kali, dan tapi yang jelas setiap harinya harus dilatih terus untuk perbaikan defisit neurologis atau yang gejala karena stroke-nya itu. Seperti itu. Ada satu lagi nih dok. Siap. Dari Titin.Katrina. Dok, maaf kalau Bell's palsy itu gejala dari stroke bukan dok? Oh iya, halo Mbak Titin ya. Mbak Titin, untuk Bell's palsy bukan ya Mbak, itu bukan gejala dari stroke ya. Jadi untuk Bell's palsy itu beda. Memang banyak pasien datang ke poli ya, dok wajah saya perut sebelah gitu ya, tiba-tiba nih. Tapi kalau Bell's palsy itu bukan stroke ya, karena beda sarafnya. Kalau stroke itu dia tuh sarafnya dia penyebabnya adanya gangguan saraf dari otak ya, dari pusat. Sedangkan kalau Bell's palsy itu dia sarafnya dari saraf perifer atau saraf tepi di wajahnya. Dan gejala juga lain, biasanya dia hanya fokus di sekitar wajah ya, tidak sampai menyerang ke ekstremitas atau ke tangan dan kaki. Jadi beda ya Mbak Titin ya. Ada pertanyaan lagi nih dok. Ini dari Etlolan Nurfalah ya. Pertanyaannya, penyebab stroke yang tidak bisa bicara, solusi penyembuhan, obat dan penanganannya bagaimana? Ini mungkin yang afasia. Oh iya, betul ya. Terima kasih ya Dokter Aziz. Emang tadi saya udah bilang ya, gejala stroke itu selain bicara pelo, bisa aja dia nggak bisa bicara ya. Tiba-tiba kesulitan berbicara secara mendadak. Tadi apa penanganannya ya? Iya, Penanganannya, apakah sudah dibawa ke dokter saraf atau belum ya? Seperti itu. Yang mungkin yang pertama kita lakukan harus segera dibawa. Kalau belum pernah ke dokter saraf ya, ke dokter neuro, mungkin segera dibawa berobat ya, bisa ke poli dokter neuro seperti itu. Nanti untuk
kalau sudah pernah mungkin penanganan selanjutnya ya obat-obatan rutinnya diminum terkait obat stroke-nya seperti itu. Dan tapi ini stroke-nya juga apakah betul stroke, apakah sudah dilakukan pemeriksaan lain, mungkin sudah di imaging belum kepalanya di CT scan mungkin ya biar tahu nih apakah betul stroke. Kalaupun iya, stroke-nya stroke apa? Apakah dia stroke sumbatan, apa dia stroke perdarahan, nanti akan beda penanganannya, Dok. Kalau stroke sumbatan mungkin kita berikan untuk pengencer darah seperti itu. Kalau stroke perdarahan nanti kita ada obat sendiri untuk mengurangi pembekakan atau perdarahannya itu seperti itu. Jadi dan nanti kita berikan suatu mungkin obat-obatan vitamin neuroprotektan mungkin terkait untuk gangguan bicaranya seperti itu. Tapi yang pertama ya harus cari tahu dulu ini gangguan bicaranya karena stroke apa dulu seperti itu ya. Nanti kita obatin penyebab stroke-nya itu. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Yes. Dari Ayanolis. Ibu dokter mau tanya, kalau misalkan untuk sakit lutut, kaki yang kebas dan sudah usia tua, selain dirawat, dari makanan dan pola hidupnya itu yang bagus yang seperti apa ya? Oke, ya. Kalau terkait nyeri lutut memang banyak banget ya pasien-pasien dengan keluhan nyeri lutut ya, terutama pada ibu-ibu sudah sepuh seperti itu ya. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Yang pertama harus mengurangi aktivitas. Mungkin aktivitasnya dikurangi yang terlalu berat seperti itu ya, atau yang terlalu banyak bergerak menggunakan lutut, angkat-angkat berat seperti itu. Kemudian mungkin yang banyak jongkok apa gitu agak dikurangin, sering merelaksasikan lutut. Kemudian makanan apa yang harus dikonsumsi? Mungkin kita kalau makanan mungkin yang mengandung banyak mineral ya, mineral sayur-sayuran, buah-buahan seperti itu. Kemudian kurangin makanan yang terlalu berlemak kayak gitu juga, yang dia akan menambah lemak, beban dari tubuhnya juga harus dikurangin. Dan kalau nyeri lutut juga ini kan biasanya sangat berhubungan dengan berat badan. Nah, mungkin berat badannya harus dikurangin, jadi konsumsi makanannya harus diatur ya supaya tidak menambah berat badan. Karena kalau semakin berat badan semakin nambah, beban lutut akan semakin bertambah juga seperti itu, Dok. Mungkin sama vitamin-vitamin untuk lutut juga bisa gitu ya. Untuk biasanya paling sering osteoartritis ya, OA gitu pada lutut ya. Seperti itu, Dok. Nah, kalau misalnya Sobat 45 ada pertanyaan lagi, nanti bisa tanyakan lagi ya, bisa juga langsung DM aja ke dokternya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen yang gak kalah seru. Adalah segmen mitos atau fakta. Nanti dokter tinggal jawab, ini mitos atau fakta. Oke. Dan itu penjelasan singkat. Siap. Nah, pertanyaan pertama. Bergadang bisa bikin stroke, itu mitos atau fakta? Fakta. Fakta, ya betul. Karena ya itu seperti tadi saya bilang ya, ketika pasien begadang, ketika orang begadang itu pasti yaitu jam-jam tidur akan kurang ya, sehingga nanti akan terjadi akan mudah sekali saraf-saraf kita mengalami kerusakan, aliran darah menjadi terhambat, kemudian regenerasi sarafnya terganggu. Belum lagi kalau begadang apa yang dilakukan coba? Kalau begadang pasti ngemil ya kan, lapar bikin indomie apa, belum lagi ngopi, belum lagi mungkin kalau ngerokok. Nah, itu juga akan tambah lah faktor resikonya jadinya. Jadi begadang bisa menyebabkan stroke, fakta. Ya, Oke, terima kasih, Dok. Lanjut lagi. Stroke itu cuma menyerang orang tua, mitos atau fakta? Mitos, ya, tidak hanya menyerang orang tua. Jadi stroke itu sekarang, wah luar biasa fenomena sekarang. Kadang saya jujur agak sedih ya lihat pasien-pasien saya, percaya nggak percaya, itu umur 19 tahun ada yang stroke, 23 tahun ada yang stroke. Masih sangat muda sekali. Dan betul memang ketika kita, wah ini gejalanya stroke, ketika kita scan, kita CT scan otaknya memang betul sekali ada sumbatan di situ, ada perdarahan di situ. Dan memang usianya masih sangat muda. Jadi penyebabnya paling sering gaya hidup, Dok, yaitu tadi betul. Sering begadang, ternyata pekerjaannya apa, punten ini apa punya usaha gitu, jadi sering begadang sampai pagi, terus belum lagi merokok sehari berapa bungkus gitu ya, kurang minum air putih juga, makanannya sembarangan kayak gitu. Jadi kalau untuk stroke apakah hanya menyerang usia tua? Tidak, sekarang stroke bisa menyerang usia muda, banyak bahkan. Pertanyaan selanjutnya, stroke itu tidak bisa disembuhkan, mitos atau fakta? Mitos. Ya, stroke itu bisa disembuhkan ya. Kalau banyak pasien nanya, Dok bisa sembuh gak? Bisa, stroke bisa sembuh. Cuma ya itu harus perlu kesabaran ya. Karena pengobatan stroke dia tidak bisa cepat ya. Butuh waktu, perbaikannya sedikit demi sedikit, step by step, itu tidak bisa langsung sekaligus. Harus
perlu waktu. Jadi bisa disembuhkan cuma harus sabar. Yang penting yang pertama apa? Minum obat teratur. Nah itu kemudian kontrol di dokter spesialis saraf itu secara teratur. Kemudian menjaga pola hidup ya seperti tadi sudah disebutkan ya, pola makan, aktivitas, kemudian gaya hidup lah pokoknya. Kemudian yaitu hindari merokok, stop merokok maksudnya. Kemudian harus sabar dan tawakal ya, karena kalau kita sedih terus-terusan, aduh kok saya nggak sembuh-sembuh nih struknya, malah nanti akan termindset di otak kita kalau akan sakit terus. Jadi kita harus positive vibe biar penyakitnya segera hilang. Cuma ya itu memang kalau stroke itu kan suatu penyakit yang paling sering meninggalkan gejala sisa atau mungkin kecacatan ya seperti itu. Mungkin biarpun sudah sembuh udah bisa beraktivitas, kadang masih ada rasa-rasa tidak nyaman, kesemutan, mungkin kekuatannya tidak pulih 100%, kadang masih agak berat-berat seperti itu. Ya itu memang tipikal stroke seperti itu. Tapi ya kalau dia bisa sembuh, insya Allah bisa. Oke, selanjutnya. Wanita aman dari penyakit stroke. Wah, berarti cuma laki-laki yang kena. Iya. Itu mitos atau fakta? Mitos. Jadi pada perempuan juga, justru perempuan ini ya, perempuan juga sangat berpeluang, banyak pasien-pasien stroke dengan perempuan. Cuma memang kalau untuk faktor resiko paling tinggi itu paling pada laki-laki, untuk kalau dari segi prevalensi ya. Laki-laki itu paling ini karena mungkin kalau laki-laki ada pemberat seperti merokok seperti itu ya. Kalau pada perempuan, kalau pada penelitian yang saya baca, kalau pada laki-laki itu biasanya awitan stroke paling sering di umur 40-an lah gitu. Kalau pada perempuan biasanya di umur 55. Itu sering juga terjadi. Kenapa? Karena faktor hormon biasanya ya. Nah, betul hormon. Mungkin kalau pada saat perempuan masih pada kondisi produktif seperti itu, dia masih dilindungi oleh si hormon estrogen ya, Dok ya. Cuma ketika si hormon estrogennya sudah turun atau pada kondisi menopause gitu ya, udah nggak menstruasi lagi, nah itu hormon estrogen turun, otomatis kestabilan di tubuh, perlindungan terhadap sistem saraf dan lain-lain itu akan menurun juga, sehingga mudah sekali terkena stroke seperti itu. Apalagi ditambah ada faktor-faktor resiko seperti itu, Dok. Oke. Pertanyaan terakhir nih, mitos atau fakta? Stroke itu susah banget dideteksi sejak dini. Mitos atau fakta? Mitos ya, bisa. Stroke itu bisa dideteksi dari sejak dini ya. Yaitu ya makanya mungkin kalau kita mendeteksi secara detail mungkin agak susah, tapi kita bisa melihat ya. Yaitu tadi kan kita bisa melihat dari segi bawaan dari kita. Oh, kita nih ada faktor turunan seperti itu, orang tua ada punya penyakit darah tinggi, punya penyakit gula, apalagi ada stroke. Nah, kita juga harus bisa aware ya terhadap diri kita, harus screening kesehatan berkala mungkin seperti itu. Dan kalau dideteksi secara dini mungkin terkait faktor resikonya ya, Dok ya, tapi memang terlalu terkait penyakitnya agak susah karena memang dia sifatnya mendadak, Dok, akut. Jadi memang kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba berat aja. Mungkin pertanyaan kalau mendeteksi faktor resiko bisa atau ini, tapi kalau mendeteksi penyakitnya memang agak susah karena dia sifatnya mendadak, Dok. Tapi untuk pencegahan tetap bisa. Oke, ya, terima kasih banyak Dr. Mira ya. Ya. Ini obrolan sangat super, sangat bagus dan sangat inspiratif. Oh, ada pertanyaan lagi dari ini live Instagram ya? Iya, betul. Dibacakan. Dari Yisvanti nih, Dok. Ya. Dok, maaf kalau pasien Parkinson atau tremor, apakah ada kemungkinan terserang stroke? Oke, siap. Nah, terima kasih dari Mbak siapa? Yisvanti. Mbak Isfanti. Oke, jadi pada penyakit pada pasien Parkinson mungkin nggak terserang stroke, masih ada kemungkinan. Karena tadi penyakit Parkinson itu adalah suatu penyakit degeneratif ya. Biasanya dia menyerang pada usia-usia di atas 60 tahun ya, 60 tahun paling sering. Nah, kalau pada usia degeneratif seperti itu akan mudah tetap ada peluang ya untuk terjadinya suatu stroke ya seperti itu, apalagi kalau ada faktor resiko seperti mungkin darah tinggi, gula darah tinggi seperti itu, kolesterol, jantung, itu akan mungkin sekali karena memang kondisi degeneratif gitu ya, kondisi pembuluh darah mungkin yang agak rentan seperti itu tetap bisa ada peluang. Bahkan ada kan Parkinsonism stroke gitu ya, jadi hubungannya sangat erat ya antara Parkinson dan stroke, tapi memang tidak semua. Bisa dicegah, bisa diatasin asalkan terkendali faktor resikonya seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang ada di Instagram? Pertanyaan belum ada lagi. Belum ada ya? Oke deh, kalau seperti itu ya. Kita sampai sini dulu ya, Dok, podcast hari ini. Dan buat Sobat 45,
Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan salam sehat dari kami RSUD 45 Kuningan. Yeay. Yeay.